Oke, sekarang saya udah ada di atasnya Kawasaki Ninja ZX 25R 250 cc 4 silinder. Ini kunci seperti ini, udah ada immobilisernya yang tulisan Kawasaki, tapi dia emang belum keyless ya. Dia kunci stangnya ke kiri di sini. Nah itu. Jadi kalau terlalu ke kiri pun nggak mau ya, harus diarahin dulu. Oke, ini sekarang dia udah kebuka seperti ini. Untuk windshield, karena ini tipe SE, dia agak di smoke ya. Di sini dia agak gelap. Kemudian speedometer, di sini juga perpaduan antara analog sama digital di kanannya. Dan dia unik ya, kelipatannya pertama 4, dari 0 langsung ke 4. Itu selisih 2222 di sini sampai ke 20. Dan ujung ini sudah ada shift light-nya. Karena kalau yang 2 silinder, yang 250 Fi biasa ini kan bukan shift light. Kalau ini udah ada shift light-nya di sini ya. Terus ini juga ada tombol untuk odo sama trip di atas, sama untuk mengatur mode berkendara. Jadi ada yang F full tenaga penuh sama yang L cuma 65%. Dan untuk pengaturan Kawasaki traction control-nya juga di sini. Dan itu pengaturannya dari sini. Dan ini tombol kalau misalnya langsung dipencet atas, dia fungsinya kayak tombol di atas sini. Kalau saya pencet di bawah, dia fungsinya sama kayak yang tombol yang di bawah sini. Seperti itu. Terus di sini juga ada indikator kalau mesin baru nyala, oli belum naik, di sini ada indikatornya. Dia bisa nyala gitu. Sayangnya kita nggak bisa lihat lebih jauh lagi ya, karena ini lagi dicabut. Cuma yang pasti ada mode berkendara, F sama L, kan ada throttle by wire juga motor ini, sama ada Kawasaki traction control 1, 2, 3 atau mati traction controlnya. Terus ada trip A, trip B juga, dan speed format digital, indikator bensin, dan lain-lain. Ini tadi kuncinya. Untuk stang, dia underyoke ya. Dia posisi clip on di bawah segitiga, bisa dilihat ini segitiganya, dan dia di bawah sini untuk stangnya. Kalau yang 250 FI kan dia di atas ya, upper yoke, karena sport touring. Kalau ini sport sejati ya, kayak motor sirkuit gitu, memang racing banget, jadi dia di bawah segitiga. Dan dia juga sudah upside down. Sini ada tulisannya, dia merek Showa ya, suspensinya SFF BP, Separated Function Big Piston. Kiri kanan ini mekanismenya beda soalnya. Untuk stang di kiri ini sudah assist slipper clutch ya, jadi enteng, sudah ASC, dan ada settingannya untuk mengatur kerenggangannya ini sama genggaman kita. Kemudian di kiri ini ada untuk pengaturan MID sama mode berkendara. Lalu di sini ada untuk high beam dan pass beam di belakang ini ya. Nah itu. Dan ini sein dan hazard di kiri. Sini ada hazard. Ini untuk klaksonnya. Seperti itu. Kita ke kanan, di sebelah kanan juga ini ada master rem, tulisannya Nissin. Gede ya dia modelnya. Dan kemudian rem depan ini juga ada pengaturannya. Sama kayak di sebelah kiri, tuas kopling tadi. Pengaturan kerenggangan ini antara handle sama tuas. Kemudian untuk tombol starter dia sudah 3-in-1 ya, kill switch langsung menyatu sama buat starter, jadi nggak tarik ke bawah. Ini mati, ini nyambung, dan ini untuk starter tarik ke bawah. Ujungnya juga dikasih bandul warna black glossy sini. Dan ini gasnya yang udah throttle by wire, jadi dia pakai sensor ya, udah nggak pakai kabel gas lagi ke mesin. Nah ini livery KRT ya, Kawasaki Racing Team, warna yang hijau ini. Kemudian ada peringatannya, gunakan radiator coolant, tidak disarankan menggunakan air biasa. Dan dia isi di sini nih. Nah itu dia radiator. Dan di sini juga ada peringatan juga. Seperti itu. Kemudian untuk tangki di sini dia 15 liter ya kapasitasnya. Jadi ada tutupannya. Nah, ini dia dengan mekanisme pengunci. Dia 15 liter. Ketika sudah jadi vertikal berarti dia sudah terkunci dengan maksimal. Seperti itu. Dan ini dia tangkinya. Tangkinya asli ya. Ini langsung tangkinya, dia besi. Untuk riding position di sini karena underyoke, jadi dia racing banget, jauh lebih racing daripada versi 2 silindernya.
Untuk joknya nih juga depannya tuh ramping ya, dia nyambung ke tangkinya, jadi paha taruh di sini tuh aman, nyaman. Ini tangki bagian samping. Nah ini di tangki ditulis tulisan Kawasaki warna hitam. Dan ini tampilan dari fairingnya yang sangat padat karena ini 4 silinder ya. Nah ini warna hijau kasnya, dia ada sarang tawon modelnya begini, honeycomb warna hijau dengan tulisan ZX25R dipadu warna hitam sama emas sini. Jadi garang dapat, elegan dapat, mewah juga kelihatan ya dengan tulisan 4 silinder. Jadi udah lebih tegas banget kalau ini 4 silinder. Di bagian bawah fairing di sini ada frame sider bawaan karena ini SE di sini ya. Dengan tulisan Kawasaki Racing Team di bagian bawahnya, di cover mesin bagian bawah. Kemudian ciri khas mesin Kawasaki ini juga ada bisa buat ngintip oli di sini di bawah ya. Ada intipan oli. Dan ini tampilan fairingnya yang sangat padat. Walaupun padat tapi tetap dikasih longgar-longgar dikit untuk memaksimalkan pendinginan udara di depan. Ini lubang-lubangnya juga sampai dikasih motif tersendiri. Lubang untuk pendinginan, ngeluarin panas di situ. Mesinnya dia 250 cc 4 silinder. Nih kelihatan ya kotak-kotaknya. 250 cc 4 silinder berpendingin cairan tentunya. Yang spesialnya itu 4 silindernya, dia satu-satunya sekarang yang masih dijual. 250 cc 4 silinder ya cuma ZX25R ini untuk saat ini ya. Nggak tahu ke depannya CBR 250RR jadi apa enggak 4 silinder. Nah ini dia yang bagusnya lagi, ini kenapa dia underbelly ya di bawah sini, bukan pakai silencer keluar, karena dengan begini dia jadi center of gravity lebih bagus, lebih ke tengah gitu rasanya, lebih enak. Cornering lebih imbang. Nih rem belakang, pijakan model stainless, model jagung. Ini tutupan master rem. Dan rangkanya dia trellis, jadi dia lebih rigid. Ini juga pembonceng, model jagung juga. Dan ini bisa dilepas kalau nggak mau dipakai. Ini dia tadi joknya ya. Dia lekukannya tuh nyambung. Jadi taruh paha nyaman di sini. Dan ini juga empuk, cukup tebal, nggak nyiksa. Swing arm di sini dia model banana. Ini kasih tutupan juga kayak jalu di ujungnya. Makanya juga knalpotnya underbelly ya. Kalau pakai silencer kan ketutupan nih. Jadi indahnya tuh nggak kelihatan nih untuk swing arm banananya ini. Rem belakang dia menggunakan merek Nissin juga. Dan dia juga ada sensor ABS-nya di sini. Karena ABS-nya udah depan belakang. Remnya cakram ya. Di sini model ventilator, model drill. Kalipernya dia satu piston aja kalau yang di belakang sini. Ini tadi swing arm-nya yang walaupun banana tapi masih besi nih. Untuk ban belakang di sini dia ban belakang profilnya 150/60 R17. Udah ada spatbor belakang juga di sini. Di belakang, di ekor nih di sini juga dikasih stripping senada sama di depan. Dia warna emas sama warna silver. Dipadu warna hitam, backgroundnya dengan tulisan 250, menandakan 250 cc. Velgnya dia juga di bibirnya dikasih warna hijau-hijau ya untuk livery ini. Yang kita lihat ke sisi satunya. Ini jok belakang dia bisa dibuka juga. Dan karena ini tipe SE, dia juga bisa dapat single seat cover, tapi bukan berarti ini nggak dapat ya, nggak usah beli lagi, dua-duanya dapat. Untuk lampu belakang, nah ini dia udah LED, modelnya dia memenuhi seluruh ekornya ya. Kemudian spatbor juga dia modelnya udah ramping begini, udah nggak perlu dipotong-potong lagi, tapi seinnya masih bolam dengan reflektor di dalamnya, jadi tetap terang. Dan ini juga elastis dia ya. Ini untuk lampu plat nomor, ini tadi dudukan plat nomor, masih dikasih reflektor di belakangnya supaya lebih aman. Nah ini tampilan dari bannya, dia lebar ya. Untuk swing arm sebelah satunya, nah ini dia dikasih cover rantai di sini dari plastik. Ini swing armnya dari besi. Untuk gearnya dia 14/48 ya, final gearnya.
Sini. Plus, nah ini yang spesial juga, dia kayak ZX10R. Jadi suspensinya ini dengan preload settingannya, dia monoshock horizontal backlink. Jadi modelnya dia tidur begini ya, horizontal backlink dengan mode preload sini, monoshock. Kayak ZX10R. Dari buat goncengan, ini pijakan, dan yang spesial, dia juga udah ada quick shifternya nih. Dia aktif di atas 2500 rpm. Udah pakai quick shifter, jadi mantep. Di sini ada lubang untuk masukin kunci ya, dan buka suspensinya dari lubang itu. Tadi penampilannya dari sisi satunya untuk mesin 250 cc 4 silinder 16 katup, intake-nya maksimal tuh pasti. Ini frame sidernya. Ini ada regulator untuk memaksimalkan pendinginan juga di balik fairingnya. Nah itu biar lebih jelas lagi. Sekarang kita ke bagian depan. Di bagian depan, nah ini dia spionnya, dia bisa dilipat seperti ini. Ini kalau dibuka, ini fairing bagian depannya, seinnya di bawah, tapi dia masih bolam untuk seinnya. Nah ini ya, mesinnya dia leher knalpotnya dia ada 4 karena 4 silinder. Langsung dibiarkan terbuka gitu aja supaya memaksimalkan pendinginan. Dan ini untuk radiatornya di atasnya. Serta karena ini tipe ABS juga, di spakbor depan juga ditulis ABS ya. Dia juga sudah upside down sini 37 mili suspensinya. Depan spakbor tulisan Kawasaki Racing Team, terus nama liverinya. Tepian atas ditulis ZX25R lagi supaya lebih jelas. Nah ini ciri khas yang SE, dia di smoke, di blackout. Dan ini pilarnya dengan stiker warna merah. Dudukan plat nomor tetap di atas ya, nggak ditaruh di bawah. Jadi tetap menutupi sebagian windshield dengan tulisan Kawasaki. Kemudian yang spesialnya lagi yang nggak ada di versi 2 silindernya, yaitu lubang ini, rem air intake. Ini beneran ya. Jadi mesinnya outputnya tuh 49 horsepower di atas 80 km per jam. Anginnya itu akan lebih maksimal untuk masuk ke mesin. Totalnya jadi 50 horsepower atau 51 PS. Di sini ram air intake. Ini beneran ya, nggak dummy. Benar-benar berfungsi. Jadi walaupun depannya sekilas kayak mirip versi 2 silinder, tapi versi 2 silinder nggak punya ini. Ini lampunya, lampu utama sudah LED. Ini untuk lampu senja segitiga di bawahnya ini. Dan dia sungutnya juga lebih panjang. Kayak wingletnya ini, dia lebih panjang daripada versi 2 silindernya. 2 silinder juga punya ini, tapi lebih pendek. Sekarang kita bahas ke sektor kaki-kaki dan pengereman. Ini spesial juga. Ini tadi ada tulisan ABS, karena ABS dia sini semi floating cakramnya. Dan pengeremannya pasti maksimal karena dia sudah pakai rem cakram kaliper 4 piston loh ini. 4 piston dan radial mount modelnya. Jadi keren. Nah ini WSD-nya ya, tapi dia nggak dicat warna emas sih, dia hitam aja biasa. Di sini. Ini ada sensor ABS-nya juga. Untuk ban depan, dia menggunakan 110/70 ring 17. Dan di bibirnya juga dikasih hijau-hijau biar tambah senada. Itu blok mesinnya kelihatan. Ini tampilannya secara overall. Sekarang kita coba buka jok. Jadi untuk buka jok, dia ada di sini di bawah. Nah itu harus sambil ditarik ya, tunggu sebentar. Nah ini udah kebuka di sini. Nah ini dia. Jadi di dalamnya nih juga ada sabuk ya. Kalau misalnya mau disimpan di dalam nih juga bisa, atau mau ditaruh di luar, diselempetin ke dalam gitu. Ini bisa buat pegangan pembonceng atau mau pindahin motor. Di bawah ini sedikit tempat penyimpanan ada lah ya, tapi nggak bisa banyak-banyak, paling toolkit aja. Kemudian
Ini juga bisa buat ganti single seat cover nanti, tapi ini tetap dapat ya karena dia tipe SE, dapat single seat cover. Dia seakan-akan nih kayak warnanya hijau juga, seakan-akan kayak cuma single seat kalau nggak butuh boncengan. Sini ada untuk tali, ditarik untuk buka joknya, jok depan. Nah itu ditarik sampai bunyi ceklek. Nah ini berarti sudah bisa dibuka. Ini untuk aki sama sikil-sikil soket-soket ya di bawah sini. Ini ada kutubnya positif sama negatif, belum dipasang karena belum dikirim barangnya. Nanti kalau pengiriman ke rumah customer baru dipasang. Ini mesti ditekan-tekan sampai bunyi ceklek ya. Nah itu supaya ininya ngunci. Jadi ini sekarang udah bunyi ceklek tadi, jadinya udah beres ya. Dan ini masanya juga agak repot, jadi belakangnya harus dipasang dulu seperti ini, baru depannya tuh ditekan. Nah berarti udah beres. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Kawasaki Ninja ZX 25R. Ini satu tadi spionnya. Nah ini kondisi ketika terbuka. Harga dan nomor telepon kontak marketing bisa dicek di kolom deskripsi. Sekian, dan ini sama-sama ABS juga, tapi warna yang ini biru. Nah ini mana yang lebih ganteng kalau menurut kalian? Rangkanya yang ini dicat warna silver, yang di sono hitam ya. Oke, sekian. Oke, sekarang kita bedah isi speedometernya ya. Jadi ada dua tombol di sini. Itu sebetulnya secara fungsi sama seperti kayak tombol yang atas bawah ini kalau nggak pencet selectnya. Oke, sekarang kita coba ACC on. Nah seperti itu ya. Jadi di sini ada shift light tadi. Kemudian ini lampu indikator kalau mesin sudah panas, oli sudah naik, ini akan mati lampunya. Kemudian tadi ada simbol KTRC ya, Kawasaki Traction Control di sini, ABS karena dia sudah ABS, dan indikator gigi, snelling di sini ya. Kemudian ini juga unik, dia dari 0 langsung 4, isinya 22222. Ini ada indikator gigi juga, ada jam, bensin dan suhu mesin. Ini untuk mode berkendara, tenaganya full yang ini, atau ada yang nanti yang L. Yang L itu nanti cuma 65%, dan ini Kawasaki Traction Control-nya. Dan ada kaki S, Kawasaki Quick Shifter. Untuk isi di atasnya di sini, ini ada total odo ya. Kemudian ini trip A, trip B, dan udah balik lagi. Kalau yang bawah, untuk yang di bawah, klaster bawah, di sana ada nih intake air-nya yang dari rem air intake di depan berapa derajat suhunya. Kemudian ini real time kondisi BBM, dan ini average-nya, dan ini sisa jarak bensin. Dan ini suhu mesin. Dan ini udah lagi intake air. Kita coba aja starter ya. Dia sudah 3-in-1 di sini. Nah, seperti itu ketika dinyalakan, tapi knalpotnya udah diganti ya, jadi udah nggak standar lagi. Kita coba ganti di sini. Mode berkendara dia ada yang F, ada yang L. Ini cuma 65%, kalau ini 100%. Kalau jadi traction control, ini untuk dimatikan. Ini untuk 1, 2, 3. Nah ini yang paling jinak ya. Kalau yang off itu yang paling ganas. Nah ini kita kembalikan aja yang nomor 1. Seperti itu. Dan untuk gigi, nah ini 1 ya. Nah ini netral. Seperti itu. Nyalain lagi coba. Nah ini. Kita lihat itu. Nah itu. Tadi dia naik di sini. Oke. Seperti itu untuk isi speedometernya. Cuma tadi suaranya beda karena udah diganti, yang knalpotnya udah nggak standar.